Sekarang kita berpindah ke pendahuluan yang ketiga. Pendahuluan yang ketiga ini dari Ibnu Qudamah adalah menjelaskan tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf dalam nama-nama dan sifat dan seluruh perkara. Ya. Kata beliau, wa ala hada daraja as-salafu wa a'immatul khalafi radhiyallahu anhum kulluhum muttafiquna ala al-iqrari wal imrari wal isbati lima warada min as-sifati fi kitabillahi wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrudin li ta'wili. Kata beliau, wa ala hada, dan di atas perkara ini, ya, di atas apa yang kita sebutkan tadi, itu kaidah umum. Di muqaddimah yang kedua, pendahuluan yang kedua itu kaidah umum. Apa yang datang dari sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Hadits wajib kita imani dan kita terima dan kita yakini makna, kita tetapkan makna dan lafadznya, kita tetapkan semua itu. Ini prinsip ini kata Ibnu Qudamah, wa ala hada, di atas hal ini darajah salafu, para ulama salaf berjalan di atasnya, wa aimmatul khalaf, dan para a'immah setelahnya juga berjalan di atasnya. Kulluhum muttafiquna, semuanya sepakat. Nukilan ijma', nukilan kesepakatan umat. Dan ingat, kalau umat itu berkumpul di atas sesuatu, tidak berkumpul di atas kesesatan. Sebab dalam hadits yang hasan dari seluruh jalan-jalannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalala. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Ya. Jadi para ulama salaf dan a'immatul khalaf semuanya sepakat alal ikrari, untuk menetapkan, alal ikrari, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal imrari, al-imrar artinya membiarkan. Ya. Dan ini kalimat yang masyhur di kalangan para ulama as-salaf. Ya, bunyinya amirruha kama ja'at. Amirruha kama ja'at. Biarkan sebagaimana datangnya. Ya. Jadi kalau datang sifat Allah, misalnya Allah mempunyai kaki, disebutkan dalam hadis Allah meletakkan kakinya di atas neraka jahanam. Ya. Maka kita katakan seperti perkataan para a'immah, amirruha kama ja'at, biarkan sebagaimana datangnya. Datangnya begitu nasnya, ya biarkan begitu nasnya. Imrar itu maknanya, dibiarkan begitu. Ya. Ya, kita tetapkan kaki sebagaimana datangnya, datang seperti itu dengan penyebutan kaki. Nah, wal isbat, dan penetapan lima warada terhadap apa-apa yang datang minas sifati, dari sifat-sifat Allah fi kitabillahi, di dalam kitabnya, wa sunnati rasulihi, dalam sunnah rasulnya, min ghairi ta'arrudin li ta'wili, tanpa menyinggung ta'wilnya. Nah, kemudian setelah itu beliau katakan, wa qad umirna bil iktifa'i li atharihim wal ihtida'i bimanarihim, dan kita telah diperintahkan untuk mengikuti jejak-jejak mereka, maksudnya jejak para ulama as-salaf. Kita diperintahkan untuk mengikuti jejak para ulama as-salaf. Para ulama as-salaf adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, punya dua pembatasan. Adapun pembatasan zamannya 3 generasi pertama. Ya. Nah, adapun pembatasan dari sisi lainnya, yaitu sepanjang mereka di atas perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama as-salaf ini yang tersebut dalam hadits yang mutawatir, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Kata beliau, kami diperintahkan untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Ini kata beliau, diperintahkan kami. Dan perintah itu datangnya dari mana? Dari Allah dan Rasulnya. Ya. Wal ihtida'u bimanarihim, dan mengikuti atau mengambil petunjuk dari cahaya mereka. Manarihim, cahaya, keterangan dari mereka. Wa hudzirna al-muhdatsati, dan kita diperingatkan untuk menjauhi perkara-perkara yang baru. Wa ukhbirna annaha minadh dhalalati, dan dikabarkan kepada kita bahwa itu dari perkara-perkara yang sesat. Iya. Ini prinsip pokok. Nah, adapun kewajiban mengikuti para ulama as-salaf, wajibnya mengikuti mereka itu ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan dari hadits
dan dari ijma' di kalangan para ulama. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uukum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan kaum muhajirin dan al-ansar. Ingat ya, terdahulu lagi pertama dari kalangan sahabat muhajirin dan al-ansar. Dua. Yang ketiga siapa? Walladzina tabaukum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Disebutkan pahala untuk mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Iya. Dan Allah siapkan untuknya surga-surga, mengalir dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya, dan itulah keberuntungan yang besar. Semua keutamaan ini didapatkan bagi orang yang mengikuti jejak para sahabat dengan baik. Ya, bahkan diancam orang-orang yang tidak ikut jalannya dengan ancaman yang sangat keras dalam firman-Nya, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya dan kami akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, dalam hadis yang menjelaskan tentang kewajiban mengikuti jejak para ulama salaf adalah hadis yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk, ar-rasyid yang berada di atas jalan lurus dan mendapatkan petunjuk min ba'di setelahku. 4 orang sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Disifatkan dengan 3 sifat yang sangat mulia. Yang pertama sebagai khalifah, pengganti Rasulullah. Kemudian sifat yang kedua, ar-rasyid, ya, berada di atas kebenaran. Ya. Sifat yang ketiga, al-mahdiyyin, mendapatkan petunjuk. Ya. Cukuplah ini keutamaan bagi mereka. Dan ini 4 orang disebut sebagai wakil dari para sahabat. Ya. Menunjukkan wajibnya kita berpegang terhadap sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini diucapkan oleh Nabi ketika terjadi fitnah. Kata beliau, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sebab siapa di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kalau sudah seperti itu, maka wasiat beliau, "Fa'alaikum bisunnati." Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu alaika bin nawajid, sunnah para khalifahku ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahammu. Perintahkan menggigit dengan gigi geraham. Di antara semua gigi, yang paling kuat menggigit itu gigi geraham. Ya. Nah, kalau gigi kain misalnya, kalau gigi depan ditarik, ya bisa copot gigi yang depan. Tapi kalau dia gigit dengan gigi gerahamnya, insya Allah tahan. Nah, karena itu disuruh menggigit dengan sekuat-kuatnya dengan gigi gerahamnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Dan demikian sifat sunnah ikhwani fillah. Harus digigit dengan kuat. Harus orang komitmen di atasnya. Ya. Jangan mengikuti slogan orang-orang yang ingin menyesatkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang hanya ingin menyebarkan fitnah di tengah manusia, atau orang-orang yang hanya bersama angin yang berlalu. Ya, harus digigit sunnah ini dengan kuat. Dan harus menanggung resiko memang. Ya. Harus menanggung derita. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mutamassiku bi sunnati kal qabid al-jamrah." Manusia atau orang yang berpegang dengan sunnahku bagikan orang yang memegang bara api. Ya, bara api harus dia pegang. Kalau mau berpegang dengan sunnah Nabi, bara api itu membakar tangan. Ya, kalau dia genggam dengan erat, mati bara apinya. Cahaya sunnahnya mati. Karena itu harus tetap digenggam, ya, supaya baranya tetap menyala dan dia harus tetap menanggung derita. Ya.
Karena risiko supaya apinya tidak mati dan tetap berada di atas tangannya. Demikian orang yang berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah beliau tekankan wajibnya berpegang dengan sunnah, kemudian beliau ingatkan tentang lawannya. Ya. Yang demikian. Ya. Dalam prinsip Islam ini dijelaskan tentang perintah dan larangan. Ya. Semuanya serba berpasangan. Yang manis itu diketahui dengan yang pahit. Yang benar diketahui dengan yang batil. Kan begitu? Nah, maka setelah itu Nabi menjelaskan tentang lawannya. Kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara yang baru. Ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Iya. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf. Khususnya dalam bab nama-nama dan sifat Allah. Yang perlu diketahui bahwa agama ini murni ketika dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersamanya. Bid'ah mulai muncul itu di akhir zaman para sahabat dan zaman-zaman setelahnya. Karena itulah orang yang baik adalah orang yang mengikuti jejaknya para ulama as-salaf. Karena itu ditekankan betul oleh Ibnu Qudamah prinsip ini. Jangan sampai dalam masalah besar seperti nama-nama dan sifat Allah yang masuk dalam rangkaian keimanan kepada Allah, yang membenarkan akidahnya, membenarkan tauhidnya, dia tergelincir dan tidak mengikuti jalannya para ulama as-salaf. Ya. Bukan perkara sunnah mengikuti jalan mereka atau ikhtiar, ya, bisa pilih. Ya. Nah, tapi wajib mengikuti jalan para ulama as-salaf. Dan wajibnya setelah kita sebut berdasarkan Al-Quran dan hadis, juga berdasarkan kesepakatan para ulama dari dulu sampai sekarang. Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil menyebutkan kesepakatan para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Ya. Karena itu sebagian para ulama menjadikan rukun ketiga. Rukun pertama mengikuti Al-Quran, rukun kedua mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rukun yang ketiga hendaknya dipahami dengan pemahaman para ulama as-salaf. Setelah itu, Ibnu Qudamah membawakan di sini beberapa asar yang menguatkan ini. Nah, dan dijadikan oleh beliau sebagai pegangan seorang muslim. Dibawakan 3 perkataan dari 3 orang imam terkenal. Ya. Dan juga dibawakan perdebatan yang dimana di dalam perdebatan ini musuhnya dikalahkan karena orang yang mendebatnya itu kembali kepada pemahaman para ulama as-salaf. Baik, kita lihat. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah kalian dan jangan kalian membuat bid'ah, sungguh kalian telah dicukupi. Ini perkataan dari Ibnu Mas'ud, perkataan yang sangat agung sekali. Hendaknya menjadi prinsip umum bagi setiap muslim dan muslimah. Iya. Hendaknya kita ini hanya ittiba' saja, mengikuti saja, mencontoh saja, jangan bikin perkara baru. Ya. Sekedar ikut, mencontoh, sudah, telah cukup untuk kalian. Telah cukup untuk kalian. Demikian. Ini dijadikan prinsip umum. Ya. Nah, tidak perlu bersemangat melakukan suatu perbuatan, ya. Dan perbuatan itu adalah di atas bid'ah. Tidak perlu melakukan seperti itu. Dia cukup melakukan sesuatu yang sunnah, walaupun sedikit sesuai dengan tuntunan Nabi, itu sudah cukup bagi dia. Sudah sangat bagus. Ya, lebih bagus daripada orang yang banyak kerja, orang yang puasa di siang hari, ya, salat di malam hari, tapi dia lakukan dengan bid'ah, lebih bagus dari itu semua. Nah, sedikit walaupun sedikit, tapi di atas sunnah, itu yang paling bagus. Nah, banyak tapi di atas bid'ah, dia tidak akan mendapatkan nilai apapun, bahkan mendapatkan minus, ya, ancaman, ya, dan angka minus. Dia akan dimasukkan, akan kena hadits-hadits ancaman, diancam orang yang melakukan bid'ah, dan masuk ke dalam neraka, diancam dengan laknat, tidak diterima taubatnya dan seterusnya. Iya. Kemudian kata beliau, waqala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kalaman ma'nahu. Dan berkata Umar bin Abdul Aziz, beliau berucap dengan suatu perkataan yang maknanya, qif haitsu waqafa al-qaum. Dan berhentilah kamu di mana kaum itu berhenti. Siapa ini al-qaum? Maksudnya di sini para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.
kamu berhenti di mana mereka berhenti. Ya, ini hebatnya. Nah, prinsipnya. Kenapa? Fa'innahum an ilmin waqafu. Karena mereka itu berhenti di atas ilmu. Tidak berhenti di atas suatu perkara, tidak dibangun di atas ilmu. Jadi kalau mereka di dalam masalah nama dan sifat tidak mentakwil, kalian berhenti juga, jangan mentakwil. Itu yang benarnya. Iya. Fa'innahum an ilmin waqafu. Sebab mereka itu berhenti karena ilmu, karena tuntunan ilmu. Iya. Wa bi basarin nafidin kaffu. Dan karena pandangan yang sangat tajam, mereka mau menahan. Iya. Mereka menahan tidak melakukan perbuatan tersebut. Iya. Maka jangan ingin menjadi pahlawan kesiangan. Iya. Bikin perkara baru, dianggap dirinya jago, ingin melebihi orang-orang yang terdahulu. Iya. Katanya walaupun saya zamanku belakangan datangnya, tetapi saya lebih baik dari orang terdahulu. Ini pahlawan kesiangan namanya. Iya. Tidak boleh seperti itu. Hendaknya kita hanya sekedar mengikuti, mencontoh bagaimana mereka. Naam, wahum ala kashfiha kanu aqwa. Dan mereka para sahabat untuk membuka itu, mereka lebih kuat. Kalau mereka ingin masuk ke dalam masalah berfikir, berluas sana sini, seperti luasnya ahlul bidah belakangan, ya mereka sebenarnya para sahabat lebih mampu, kan begitu? Mereka lebih mampu, tapi mereka tidak lakukan. Ini menunjukkan ada sesuatu perkara. Menunjukkan bahwa harusnya prinsip syariat memang terbatas sampai di situ saja. Jangan membuat perkara-perkara yang tidak dituntunkan. Nah, wabil fadli, lau kana fiha ahra. Mereka itu telah menyelisihi petunjuk mereka. Waragiba an sunnatihim, dan tidak senang terhadap sunnah mereka. Walaqad wasafu minhuma telah mensifatkan sesuatu dari agama ini, apa-apa yang telah cukup. Iya. Nah, wa takallamu, yashfa itu apa-apa yang sudah menyembuhkan. Ya. Kalau sakit disembuhkan dengan itu, diberikan sembuh sudah. Wa takallamu minhu bima yakfi, dan mereka berbicara dari perkara agama itu apa yang sudah cukup. Fama fawqahu muhassir, apa-apa yang di atas mereka, kalau dia melampaui batas melebihi jalannya para sahabat, itu muhassir, orang yang merugi. Ya. Wa ma dunakum muqassir, dan apa-apa yang di bawah mereka, ya tidak sampai tidak mengikuti jejak mereka, maka mereka itu muqassir. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, wa takallamu minhu bima yakfi, dan mereka berbicara darinya dengan apa-apa yang telah cukup. Fama fawqahum muhassir, apa yang di atas mereka adalah muhassir, orang yang merugi. Wa ma dunahum muqassir, dan apa-apa yang di bawah mereka, maksudnya tidak meniti jalan mereka dengan baik, tidak masuk atau tidak mengikutinya secara sempurna, maka mereka ini muqassir, orang yang kurang. Laqad qassara anhum qaumun fajafu, sekelompok kaum qassara anhum, kurang dari mereka, fajafau, mereka pun jafa, mereka pun menyepelekan. Wa tajawazahum akharun faghalu, dan sebagian yang lain melampaui mereka, maka mereka pun gulu, mereka melampaui batas. Wa innakum fi madzalika la'ala hudan mustaqim, dan sungguhnya mereka itu antara hal tersebut di atas jalan yang lurus. Dari perkataan Umar bin Abdul Aziz ini ada beberapa pokok manhaj secara umum yang perlu dijadikan prinsip oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Yang pertama tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf pada seluruh perkara, apakah itu dalam akidah atau dalam beramal atau dalam suluk. Ya, kita berhenti di atas apa yang mereka berhenti, apa yang mereka tidak lakukan kita juga tidak melakukannya. Dan siapa yang membuat perkara baru setelah mereka, maka di atas selain jalan yang lurus. Dan prinsip yang kedua, hendaknya setiap muslim itu
berada di tengah-tengah di antara kutub ekstrim dan kutub menyepelekan. Orang-orang yang berlebihan di atas mereka, orang-orang yang ekstrim, mereka ini adalah muhassir, orang-orang yang merugi. Dan orang-orang yang menyepelekan tidak mengikuti mereka, maka mereka ini juga adalah muqassir, orang yang kurang. Ya, karena itulah orang yang berada di atas jalan yang lurus adalah orang yang mengikuti mereka, dan orang yang berada di tengah dua perkara tersebut. Kemudian kata beliau, waqala Abu Amr, waqala al-Imam Abu Amr al-Auza'i radhiyallahu anhu, alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hendaknya engkau berpegang dengan jejak-jejak para ulama as-salaf. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolak kamu. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, dan hati-hati kamu dari pemikiran lelaki, maksudnya pemikiran orang-orang, bukan dari para ulama as-salaf. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun ia hiasi untuk kalian dengan ucapan yang indah. Iya. Ini juga sebagai prinsip umum yang diberikan oleh Imam Al-Auza'i, Imam negeri Syam rahimahullahu ta'ala, untuk mengikuti jejak para ulama as-salaf walaupun manusia menolak. Iya. Dan hati-hati kamu dari ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun dihiasi untukmu dengan perkataan yang indah. Ini 3 perkataan dari 3 orang imam, dari imam ahli sunnah wal jamaah. Semuanya memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jejak para ulama as-salaf rahimahumullah.